Hari ini kami dari Puskesmas Cilacap Utara 1 balik lagi nih di podcast di YouTube Puskesmas Cilacap Utara 1. Hari ini dari pembicaranya ada Dr. Rizal. Ya, ini perkenalkan ada Dr. Rizal. Gimana Dok hari ini habis jaga poli atau tadi keluar habis dari mana? Kebetulan hari ini hari Kamis ya, dapat tadi sih bantu di posyandu lansia di RW 3 di Kelurahan Kebon Manis. Oh, Gitu. ada posyandu lansia ya Ada berarti posyandu ya. lansia tadi. Banyak nggak Dok pasiennya Dok di sana Dok? Tadi sekitar 50-an sih ada. 50. Nah, Biasanya tuh apa namanya di posyandu tuh ada banyak kasus apa tadi? beragam sih. Tadi ada gula, ada hipertensi, ada kolesterol. Tapi tadi kok kayak banyak juga yang asam urat tuh. Oh, banyak kayak yang asam Asam urat ya. urat. Iya. Kalau dokter tadi jaga di mana nih? Kalau saya sih tadi imunisasi ya, imunisasi Oh, bayi. Saya ketemu anak-anak kecil eh, lucu-lucu di poli imunisasi. berapa pasien tuh dok? Ya, nggak banyak hari ini 20 lah. Wah 20. lumayan tuh ya. Iya, lumayan Tapi lah. kemarin saya ke Selasa tuh 50 pasien dok imunisasi. Imunisasi juga, Eh, wah ramai juga nih di sini nih berarti ya. Kalau yang mau imunisasi bisa di sini ya ada. Terus habis itu kalau misalkan eh, di Polri juga ada buat mm, pelayanannya ya. mm. Terus tadi berarti pas di posyandu lansia berarti ada cek apa aja tuh dok di sana? Pertama biasa cek tensi gitu ya. Terus habis cek tensi kita cek GCU. Cek GCU kan gula, kolesterol sama asam urat gitu. Oh, gula, kolesterol, asam urat. Oh gitu ya. Berarti paling banyak di sana apa dok tadi asam uratnya? Asam urat banyak dok. Asam urat banyak. eh Karena mungkin tadi dari posyandu lansia banyak yang asam urat. Gimana kalau kita hari ini podcast bahas asam urat aja ya sih Oh dok? boleh Oke juga. nggak? Boleh ya. Heeh, Berarti ini saya sekalian tanya-tanya sedikit ya tentang asam urat ya. boleh dok. Heeh. Sebenarnya asam urat tuh apa sih ya dok ya? Apa sih itu asam urat tuh? Mungkin dokter satu juga udah tahu ya. Nanti mungkin bisa menambahkan gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain kan masih banyak yang belum tahu ya. Coba Hmm. nanti dijelaskan lagi sama dokter Rizal. Oke, jadi apa sih itu asam urat gitu ya? Jadi asam urat itu sebenarnya adalah eh, zat metabolisme yang ada di tubuh kita. Dia diproduksi secara otomatis di tubuh kita gitu ya. Secara normal diproduksi, tapi dalam kadar yang cukup, jadi nggak terlalu tinggi gitu dok. Nah, selain diproduksi, kita juga dapat asam urat dari apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi gitu ya. Nah, jadi asam urat itu dalam darah kita itu eh, soluble atau terlarut dalam bentuk monosodium urat gitu dok. Nah, eh, sebenarnya asam urat itu tidak bahaya ya, tapi dalam batas yang normal. Karena apa? Karena monosodium urat atau asam urat itu dalam kadar normal itu dia akan terlarut dan akan terbuang otomatis. Tetapi jika kadarnya terlalu tinggi, dia tidak bisa terlarut dalam darah. Akhirnya dia membentuk kristal-kristal asam urat, dok. Hmm. Nah, kristal asam urat yang bahaya karena dia akan bisa menumpuk di sendi-sendi kecil kita. Contohnya seperti sendi tangan, sendi kaki jari kita, terutama jari jempol ya. Nah, itu dan akhirnya membuat linu, dok. Nah, jadi setelah beberapa saat itu bisa membuat linu dan bahkan bisa timbul benjol-benjolan di sendi gitu, dok. Iya, Berarti biasanya itu kalau yang asam uratnya tinggi itu berarti nyeri-nyeri sendi ya? betul, dok. Jadi tapi nggak selalu juga ya, dok ya. Hmm. Eh, di tahap awal mungkin dia asam uratnya tinggi tapi nggak ada gejala, dok. Oh, Nah, kan tadi udah dibahas nih tentang asam urat yang apa itu asam urat. Kapan sih dok kalau dicek itu asam urat tuh dikatakan tinggi itu kapan? ya pertanyaan bagus Mm-mm. ya. Jadi gini, kadar asam urat tinggi itu dibagi jadi berdasarkan jenis kelamin. Jadi cewek sama cowok beda, dok. Gitu. Jadi kalau bagi cowok kayak aku gitu, bapak-bapak gitu ya, dikatakan tinggi setelah 7 gitu ya, dok ya. Jadi di 7, atas oke. 7 baru dikatakan tinggi. Sementara kalau buat kayak dokter septik, kemudian ibu-ibu gitu ya, itu baru dikatakan tinggi setelah 6,5, dok. Gitu. Iya. Berarti laki-laki 7, perempuan 6,5 nih ya. Iya, heeh. Terus kalau misalkan nih kita apa ada Pak
orang yang apa namanya cek di apotek nih ya dok ya, itu misalkan hasilnya ternyata lebih dari 7 atau lebih dari 6,5 nih, boleh nggak sih dok langsung beli obat di apotek kayak oh ini langsung harus diobatin nih atau gimana gitu, apa Oh, ada saran dari dokter Rizal? mhm. Gini ya dok ya, jadi nggak langsung semua kadar asam urat tinggi itu langsung diobati ya dok ya. Heeh. Oh, Jadi saran saya sih langsung aja ke dokter gitu ya, bisa ke puskesmas gitu ya atau ke praktek dokter lainnya. Biasanya dokter itu akan memberikan obat kalau misal teman-teman nggak ada gejala sama sekali, misalnya nggak ada linu-linu atau nggak ada benjolan sama sekali di sendi-sendinya, itu baru akan diberikan obat setelah kadar asam urat itu di atas 9 dokter. oh di atas 9 ya dok Heeh, ya. gitu. Atau mungkin kalau teman-teman tuh ada komorbid, komorbidnya kayak apa? Kayak gula, hipertensi, kolesterol gitu-gitu, itu baru diberikan obat saat kadar asam uratnya di atas 8 dokter, gitu. Jadi Berarti nggak langsung. nggak langsung ya dikasih obat gitu ya, Iya, berarti nggak ada langsung. pertimbangan-pertimbangan lain ya. Betul. Terus sebelum kalau udah tinggi nih dok, tapi belum dari dokternya, oh ini belum perlu dikasih obat gitu. Dari pasiennya tuh disarankan untuk apa? Apakah ada olahraga yang harus dilakukan atau ada makanan-makanan yang harus dihindari gitu? Ya, benar juga dok. Nah, jadi kalau kadar asam urat teman-teman tinggi, tapi nggak terlalu tinggi, misal kayak 7,5 lah, atau mungkin baru 8 gitu ya, atau mungkin kalau buat ibu-ibu baru 6,6, 6,8 gitu ya, itu nggak langsung diobatin, tapi biasanya dokter akan merekomendasikan untuk mengubah gaya hidup gitu. Oke. Gaya hidupnya kayak gimana? Jadi misal eh, Mbak atau Ibu belum pernah olahraga sebelumnya. Nah, biasanya dokter akan menyarankan olahraga. Atau mungkin kalau teman-teman belum pernah dari makanan teman-teman mungkin eh, tinggi kadar asam uratnya, mungkin dokter akan merekomendasikan untuk mengurangi makanan-makanan yang tinggi asam urat atau menghindari atau bahkan sampai stop sama sekali. Jadi tergantung keadaan teman-teman masing-masing gitu dok. Gitu. Ada nggak sih dok olahraga yang disarankan gitu? Mungkin boleh nggak, kan biasanya itu kan rasanya linu-linu nih kaki nih. Mm-mm. Apakah harus tetap dipaksa untuk olahraga berjalan atau berlari atau ada alternatif lain nih buat olahraganya? Ya, iya. Jadi kalau olahraga itu tergantung dari keadaan teman-teman semua. Kalau teman-teman misal punya gejala kayak linu-linu gitu ya, itu kan akan susah buat olahraga ya. Jadi biasanya dokter akan merekomendasikan untuk olahraga yang ringan-ringan, misal peregangan gitu ya. Atau mungkin teman-teman bisa renang, atau kalau misal nggak bisa renang, bisa jalan di kolam renang, bergerak di kolam renang, itu bisa dok. Oh, berarti yang penting ada pergerakan ya yang Betul. kalorinya keluar gitu ya. Heeh. Iya, tapi kalau misal teman-teman nggak ada gejala atau masih bisa jalan gitu, dokter biasanya akan merekomendasikan untuk terus bergerak, misal jalan kaki, misal habis subuh gitu dok ya. Heeh. Berapa lama sih? Jadi kalau di Kementerian Kesehatan kita itu eh, ada aturan atau rekomendasi 150 menit per minggu dok. Per minggu nih hitungannya Iya, berarti per minggu. sehari berapa ya dok? Gitu Nah, ya. itu tergantung. Kalau teman-teman mau misal 5 hari, jadi selama seminggu teman-teman olahraga 5 hari. Jadi kan tinggal dibagi 5 ya dok ya. Iya, ha. Jadi sehari ya kurang lebih 30 menit. Oh, berarti bisa 30 Gitu. menit jalan muter-muter rumah kali ya, Betul. atau jogging kecil-kecil gitu ya. Betul. Oke. Jadi tergantung keadaan teman-teman. Hmm. Berarti bisa tuh dicoba jalan pagi-pagi sambil mau ke pasar apa kemana gitu kali ya dok ya. Hmm. Kalau makanan-makanannya dok itu biasanya apa dok yang disarankan untuk dihindari? Ya. Kebetulan kita eh, puskesmas kita itu kan ada di Cilacap ya dok ya. Ah, benar. Nah, kota Cilacap ini kebetulan dianugerahi dengan lautan yang sangat luas dok. Oh, banyak tuh ya berarti ya. Pantai-pantai. Makanan-makanan pantai-pantai juga Iya ya. betul. Nah, tapi ternyata dok, makanan-makanan laut itu tinggi kadar asam uratnya atau purinnya dok. Oh, Gitu. contohnya apa tuh dok yang seafood kayak gitu? Semua seafood Contohnya, kah atau gimana? jadi memang kebanyakan seafood ya. Jadi contohnya kayak apa? Kayak kerang dok, itu tinggi banget. Terus kemudian ada udang, kemudian ikan-ikan seperti ikan sarden, kepiting, itu juga tinggi kadar asam urat atau purinnya. Jadi buat teman-teman yang tinggi ya kalau bisa dikurangi. Terus kalau eh,
makanan lain, contohnya kayak jeroan dok, kayak hati, ampela, usus, Itu juga dihindari ya. dihindari dok. Nah juga dari daging merah dok. Nah daging merah itu sebenarnya ada kadar asam uratnya, cuma ya teman-teman masih boleh makan, cuma dikurangi gitu. Nggak kayak uh, jeroan tadi yang harus dihindari sama sekali. Kalau daging teman-teman masih boleh, cuma kalau bisa dikurangi gitu ya. Sebenarnya juga orang sehat juga jeroan juga harus dikurangin sih Iya ya dok ya, nggak betul. boleh banyak-banyak gitu ya. Berarti selain seafood tadi ada jeroan, ada daging merah gitu ya dok yang harus dihindari ya. Tapi dok biasanya tuh orang-orang atau pasien-pasien di poli itu biasanya tanya dok, boleh nggak sih dok ini makan sayur-sayuran, kok katanya sayur-sayuran ini ya bikin asam urat ya gitu. Menurut dokter gimana tuh biasanya? Iya, jadi mungkin tersebar luas ya di masyarakat kita kalau sayuran hijau itu tinggi asam urat gitu dok ya. Tapi sebenarnya nggak semua sayuran itu tinggi loh dok kadar asam uratnya dok. Nah, jadi memang ada beberapa, memang benar ada beberapa sayuran yang tinggi asam urat. Contohnya kayak pertama tuh melinjo dok. Nah melinjo kan bisa dibuat sayur, tapi juga bisa dibuat emping ya dok ya. Wah itu enak banget gak sih Iya, dok ya emping enak ya? banget dok. Tapi itu tinggi, jadi kalau bisa dikurangi dok. Terus kedua bisa dari bunga kol, sayur kol. Nah itu juga tinggi ya dalam syaratnya. Terus ketiga ada dari bayam dok. Berarti Bayam. stop dulu nih ya kalau yang asam uratnya Kalau tinggi, bisa di stop stop dulu bayam dulu. ya. Tapi dok, selain sayuran-sayuran itu sebenarnya boleh dok. Boleh, iya. Jadi tetap disarankan buat makan sayur ya teman-teman. Jadi nggak harus kalau misal asam uratnya tinggi sayurnya malah stop. Nah jadi kita nggak dapat nutrisi deh gitu. Berarti tetap ya makan sayur-sayuran, tapi ada beberapa sayuran yang memang harus dihindari ya dok ya. Iya dokter. Kalau ini juga waktu itu saya ada yang tanya, kalau kacang-kacangan dok boleh nggak sih kacang rebus atau kacang goreng atau sayur kacang gitu, soalnya kan kalau orang-orang yang sakit asam urat tuh kadang tuh bingung gitu mau makan apa gitu loh. Boleh nggak kalau Iya. kacang-kacangan tuh? Sebenarnya kacang memang cenderung tinggi ya kadar urinnya ya. Tapi tidak semua kacang tuh tinggi. Jadi saran buat teman-teman kalau bisa masih boleh makan kacang, terutama sayur kacang. Sayur kacang panjang itu sebenarnya bagus, nggak tinggi. Iya. Yang tinggi itu kayak kacang polong, kacang almond gitu-gitu memang perlu dikurangi. Cuma ya nggak harus stop sama sekali gitu dok. Dikurangin aja ya, dibatasi lah ya Betul dokter. konsumsinya ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi nih dari dokter Rizal, masih ada nggak yang mau dijelaskan lagi nih ke teman-teman tentang asam urat gitu? Mungkin pesan terakhir ya buat teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman kadar asam uratnya tinggi, teman-teman cek atau mungkin dari MCU medical check up gitu ya, kok tiba-tiba asam urat tinggi, jangan langsung beli obat penurun asam urat dokter. Gitu. Karena obat asam urat itu banyak efek sampingnya. Iya. Iya, contohnya kayak jadi dia bisa berpengaruh ke ginjal kita gitu. Jadi kasihan kan kalau nanti asam uratnya sembuh tapi kena penyakit ginjal gitu. Atau mungkin kedua dia juga bisa merusak otot-otot dokter. Jadi nggak langsung semua asam urat yang tinggi langsung diobati gitu. Dan misal pun perlu diobati pun itu ada jangka waktunya gitu teman-teman. Jadi saran dari saya kalau teman-teman tiba-tiba periksa asam urat gitu ya kok tinggi, saran saya langsung ke dokter gitu biar nanti dokter akan memberikan advice atau saran buat teman-teman gitu. Dengerin ya teman-teman ya, saran dari dokter Rizal tadi emang sangat penting banget karena emang nggak bisa sembarangan obat masuk sih ya ke tubuh ya dok ya. Mungkin mungkin itu saja kali ya dok ya. Hari ini podcastnya ya udah ini juga udah lumayan juga nih dari tadi kita bincang-bincang ya dok ya. Mungkin dari kami, dari dokter Rizal, dari saya hari ini sudah dikira dulu untuk podcastnya. Sekian dari kami pamit undur diri dari podcast hari ini. Sekian, wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.